semuanya, perkenalkan saya Deden dari Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi. Yang terhormat kepada Pak Miftahudin, SPI MPD, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan membahas mengenai keimanan dan ketakwaan. Langsung ke pembahasannya saja. Secara etimologi, keimanan berasal dari kata iman, yang memiliki arti kepercayaan atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan takwa atau ketakwaan berasal dari kata takwa, yang berarti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Iman dan takwa adalah dua sisi yang berhubungan dan tidak bisa dipisahkan, karena bisa diibaratkan iman merupakan kendaraan untuk mencapai takwa, karena takwa adalah manifestasi real dan iman bersemayam dan dalam hati, abstrak dan tidak dapat diukur oleh manusia. Iman dan takwa adalah faktor pendorong terbentuknya perilaku baik atau buruknya seorang manusia. Keimanan dan ketakwaan sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan keimanan yang kuat, seseorang dapat merasa tenang dan damai dalam menghadapi berbagai peristiwa kehidupan, karena ia yakin bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbingnya setiap saat. Keimanan juga dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk selalu berbuat baik dan menolong orang lain. Selain itu, ketakwaan juga sangat penting, karena melalui ketakwaan seseorang dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan baik dan benar. Hal ini dapat menghasilkan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Dengan ketakwaan, seorang juga dapat menghindari tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Cara mempertahankan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu bagaimana? Jadi menurut data yang saya dapatkan dari solopeduli.com, ada 4 cara untuk meningkatkan dan menguatkan iman kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran. Al-Quran merupakan petunjuk utama untuk memperoleh keteguhan iman dan merupakan penghubung yang amat kokoh antara hamba dan Tuhannya. Karena barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya Allah akan meliharanya dan menunjukinya ke jalan yang benar. Allah juga berfirman, artinya, wahai manusia, sungguh telah datang pelajaran dari Tuhanmu, Al-Quran, sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat Yunus ayat 57. Yang kedua, berusaha untuk lebih istiqomah dengan syariat Islam. Orang yang beristiqomah terhadap agama Allah, maka kepada orang tersebut akan turunkan malaikat agar dia senantiasa merasa tentram di dalam hatinya. Dan dengan beristiqomah, maka Allah akan memelihara keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dengan perkataannya, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya mereka dan berkata, janganlah kamu takut dan sedih, berilah kabar gembira dengan surga yang dijanjikan. Surat Al-Ahqaf ayat 13. Yang ketiga, menjauhi perbuatan maksiat. Rasulullah SAW menggambarkan maksiat ibarat sebuah noda yang menempel di hati. Semakin seorang menjauh maksiat, maka akan bercahayalah hatinya, sehingga petunjuk akan mudah diterimanya. Sebaliknya, jika seseorang sering berbuat maksiat, maka hatinya sedikit demi sedikit akan tertutupi hingga cahaya petunjuk pun sulit diraihnya. Terus yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Berteman dengan orang-orang yang soleh merupakan salah satu faktor pendukung yang dapat mewarnai kualitas keimanan seorang. Allah dan Rasul pun menyuruh kita untuk lebih selektif dalam memilih teman agar tidak menyesal di kemudian hari.
karena teman bisa menjadi tolak ukur baik atau tidaknya agama seorang. Oleh karena itu, pilihlah teman yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai celakalah aku sekiranya aku dulu tidak menjadikan fulan sebagai teman akrabku. Surat Al-Furqan ayat 28. Rasulullah SAW juga bersabda, kualitas agama seseorang itu bisa dilihat dari teman akrabnya. Maka hendaklah diantara kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Hadis riwayat Ahmad. Kedua faktor sekunder merupakan faktor pendukung dari faktor utama primer. Artinya setelah kita melakukan faktor utama tadi seperti berbanyak hal, membaca Al-Quran, beristiqomah, menjauhi perbuatan maksiat, dan bergaul dengan orang-orang yang soleh, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menyambungkan usaha dengan doa. Sebab akan sulit atau mustahil jika seseorang hanya berdoa saja sementara ia tidak melakukan tindakan apapun untuk memperbaiki dan memelihara keimanannya. Begitupun sebaliknya, seseorang tidak akan berhasil memelihara keimanannya jika ia hanya mendasarkan pada usaha saja dengan meninggalkan doa. Karena masalah keimanan ini sangat erat kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala selaku Khalik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, keimanan dan ketakwaan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Keimanan yang kuat dan ketakwaan yang baik dapat membantu seseorang untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan serta kedamaian dalam hidupnya. Oleh karena itu, mari kita semua termasuk saya kembangkan keimanan dan ketakwaan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Demikian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan teman-teman. Akhir kata saya ucapkan wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.